Saya Alwi, dosen di Departemen Keperawatan Medikal Bedah, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktek pemasangan infus. Pemasangan infus merupakan tindakan delegated, atau kalau menurut Marjorie Gordon itu disebut dengan delegated activities, di mana ketika kita melakukan ada order dari profesi lain. Baik, sebelum kita mulai pemasangan infus, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Salah satu yang penting adalah tentang infusetnya itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengetahui jenis infuset yang akan kita pakai. Apakah itu infuset mikro, apakah infuset makro. Untuk infuset mikro, hampir semua produk yang beredar di Indonesia itu semuanya sama, dalam artian kemampuan untuk meneteskan dalam 1 menitnya, yaitu 1 mili, maksud saya 1 mili itu akan diteteskan menjadi 60 tetes. Informasi itu Anda bisa lihat di kemasan setiap mikro atau setiap infuset yang dipakai. Jadi contoh yang seperti ini, Anda akan melihat untuk infuset mikronya akan dilihat di produk tetesan 1 mili adalah akan diteteskan menjadi 60. Kalau untuk makro itu ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah infuset yang 1 mili akan diteteskan menjadi 20 tetes, juga ada di informasi produknya, dan ada yang 15 tetes. Ya, biasanya yang 15 tetes itu adalah dipakai untuk transfusi darah. Ada juga yang infuset makro juga yang bukan transfusi set, tetapi dia 1 milinya akan diteteskan menjadi 15. Jadi infuset penting sekali diketahui untuk mengetahui tetes per menit yang akan kita berikan pada pasien. Apakah infuset yang kita pakai 1 mili akan meneteskan 20 tetes atau 1 mili akan diteteskan 15 tetes di dalam desain produknya. Selamat siang Pak Irfan. Benar ya Pak Irfan? Bisa saya cek gelangnya Pak? Tanggal lahirnya tanggal berapa Pak? Oh iya, baik Pak Irfan. Jadi Pak Irfan, saya Nurse Alwi. Siang hari ini akan melakukan pemasangan infus di sebelah tangan kanan Bapak. Tujuannya untuk memasukkan obat. Karena Pak Irfan hari ini mulai siang ini nanti akan dapat obat injeksi sehari 2 kali, dan itu akan diberikan lewat infus ini. Pemasangan ini nanti kira-kira 7 menit sudah selesai. Sebelum saya mulai, ada yang ingin ditanyakan Pak Irfan? Tidak ya? Ini kondisinya siap dipasang ya Pak ya? Baik, kalau begitu saya persiapkan dulu. Udah alatnya udah siap Pak di sini. Minta kerjasamanya ya Pak. Baik. Kita pasang kelas dulu ya Pak. Kuat, tapi tidak dikencangkan.
Baik, selanjutnya kita akan memasang infuset dengan cairan yang kita butuhkan, dan perlu diperhatikan infuset ini harus dalam posisi tertutup ya, dari ujung dan ini itu harus tertutup. Yang pertama dilakukan adalah kita mengunci, kemudian kita masukkan dengan tegak lurus ya, lalu kita gatalkan. Kemudian kita isi kontainer ini, dan kemudian kita keluarkan udaranya tanpa melepas jarum di ujungnya. Kita bisa lihat, tidak perlu dinaikkan. Kita lihat dulu ujung, kalau sudah tidak ada udara, kita bisa taruh di sini atau di sini ya. Bengkok di sebelah kanan, kemudian abuketnya kita buka. Pak bisa menggenggam tangannya, Pak Irfan, kemudian kita kencangkan, kemudian kita desinfeksi. Jadi ketika muncul, misalnya desinfeksi, kita ternyata terlalu jauh, kita pindah. Ya. Setelah muncul, kemudian kita desinfeksi dengan kapas alkohol. Kalau terlalu kotor, kita bisa ulang lagi. Ya, di tengah, dalam. Kemudian kita lakukan pemasangan dengan jarum menghadap keluar. Cara memegang penusukan juga berbeda-beda tergantung dari tipe IV kateternya. Kalau yang seperti ini itu disebut dengan tipe sayap. Tipe sayap, maka sayapnya kita tekuk dulu ke atas, dan lalu kita pegang dari kanan dan kirinya. Jadi begini, dengan lubang tajam jarum itu menghadap ke atas ya. Ini diperhatikan, jadi seperti ini. Setelah kita pastikan pembuluh darah yang akan kita tusuk, maka kita akan tusukkan kira-kira 15 sampai 30 derajat. Jadi kita tusukkan ya, tidak semuanya, tapi kira-kira sudah mengenai pembuluh darah. Nanti begitu IV kateter ini akan kena pembuluh darah, dia akan muncul darah ada di sini. Begitu sudah muncul, ini kita tarik sedikit. Maaf, ini bukan ini ya. Jadi kita akan tarik sedikit jarumnya. Ya, ini maaf saya cabut dulu. Kenapa harus ditarik jarumnya? Jadi ketika ini penjelasannya. Jadi ketika ini ujung jarum ini masuk ke dalam pembuluh darah, maka indikatornya adalah darah akan mengalir dan akan muncul di sini. Nah, ketika sudah muncul, kita tarik sedikit. Ini adalah untuk memastikan bahwa ujung dari IV kateter ini itu tidak tajam, sehingga ketika kita dorong ke dalam, dia tidak akan mampu melukai ke pembuluh darah. Tapi kalau ini masih seperti ini, kemudian kita masukkan semuanya, potensi untuk melukai ke pembuluh darah itu sangat besar, sehingga akhirnya kemudian keluar lagi yang disebut dengan ekstravasasi. Ya, jadi itu kenapa itu kita tarik sedikit dulu ya, supaya tidak tajam, baru kita dorong. Jadi kalau tadi posisinya sudah terpasang ya,
seperti ini. Ya, jadi terpasang, udah keluar pembuluh darahnya, kita tarik sedikit, baru kita dorong. Ya. Nah, posisi seperti ini nggak usah khawatir, darahnya tidak akan keluar. Pak, bisa kita menyuruh pasien untuk melepas genggamannya dan kemudian kita kendorkan tourniquetnya. Lalu yang berikutnya adalah menyambungkan. Menyambungkan pun juga tidak usah tergesa-gesa, ya, dengan tenang. Yang pertama kali kita pegang pakai tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Supaya gampang bekerjanya. Kemudian kita lepaskan tangan ujungnya dengan jarum ini dengan cara diputar, bukan ditarik. Kalau ditarik nanti yang akan keluar cuma tutupnya saja. Ini contohnya. Itu nggak boleh, ya. Jadi harus diputar. Ya. Kita pegang pakai tangan kanan, jempol tangan kiri kita untuk memegang kira-kira di ujung dari IV kateter yang kita punya, bukan di atas tempat insersi, tapi di ujungnya. Kita tekan dengan tangan kanan sudah posisi terbuka, ini infusetnya. Kita akan tarik jarumnya ini. Ya. Ditaruh di, kenapa itu tangan kanan? Supaya mudah tadi ya. Lalu kita akan sambungkan. Nggak usah tergesa-gesa karena darah nggak akan keluar karena kita sudah tekan dengan jempol kita. Baru kita akan sambungkan. Nah, begitu disambungkan, maka tangan kita bersandar di atas kulitnya pasien supaya tidak bergerak. Jangan begini. Kalau begini kita bisa bergoyang. Tapi kita harus begini. Belum dikencangkan, kita cek tetesannya dulu. Bahwa apakah memang salurannya itu berjalan lancar apa tidak. Kita akan lihat, ya ternyata memang berjalan lancar. Kalau sudah pasti, kemudian kita tetap berikan tetesannya, belum dihitung, baru kita akan kencangkan di sini. Dengan cara kita pegang, kemudian kita dorong dan kita putar. Ya. Nah, perlu diperhatikan dalam posisi seperti ini, kalau kita lepaskan tangan kita, itu posisi infus bisa kemudian goyang ke sini atau goyang ke sana. Ini harus diperhatikan karena kita bekerja sendiri, kita bisa sementara dengan meminjam jari pasien untuk memfiksasi infuset innya ini sehingga posisinya tidak berubah. Baru kita akan melakukan fiksasi dengan transparan dressing. Kalau menggunakan transparan dressing, kita tidak perlu lagi pakai kasak, ya. Jadi langsung saja seperti ini. Ini memang didesain sudah ada lubangnya, sehingga kita juga tinggal dibuka saja, pegang seperti ini. Baru kita, ya, kadang-kadang begini langsung kita masukkan, gitu. Ya. Lalu kita tutupkan. Ya, baru tadi di sebelah sini tadi kelihatan, kita akan tarik tempat melepas. Ya. Ya, ini sudah terfiksasi dengan baik. Baru kemudian kita bisa melepaskan yang di ikatan ibu jari tadi untuk fiksasi, lalu kita bisa tempelkan untuk tanggalnya sekaligus juga untuk fiksasinya. Ini bisa saja, atau kita menggunakan fiksasi yang lain juga boleh, atau menggunakan yang untuk tanggal juga boleh. Jadi kalau sudah difiksasi seperti ini, jangan dilingkarkan ke dalam jari-jari karena nanti kalau dia nekuk dia akan tertarik. Tadi dipakai hanya untuk fiksasi sementara kita menyiapkan alat fiksasi. Baik Pak, ini sudah sesuai dengan
rencana kita tadi bahwa Pak Irfan akan dipasang infus 25 tetes per menit, dan ini nanti untuk pemasangan pertama akan habis jam 9. Ini sudah selesai. Terima kasih Pak kerjasamanya. Nanti 1 jam lagi saya akan datang untuk memberikan obat yang pertama. Selamat siang Pak Irfan, selamat istirahat.